Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat semua, hari ini kita bisa berjumpa kembali. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persiapan apabila kita akan melaksanakan micro teaching. Pada kesempatan yang lalu sudah disampaikan bahwa setiap sarjana pendidikan khususnya itu wajib memiliki kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan juga sosial. 4 kompetensi ini akan diuji langsung dalam prakteknya, yaitu dalam pelaksanaan micro teaching. Micro teaching ini merupakan simulasi ya, simulasi apabila kita memang saat berada di kelas melaksanakan pembelajaran. Di depan kita adalah para murid kita. Akan tetapi untuk micro teaching ini kita belajar dulu menjadi seorang guru yang profesional, yang memiliki kemampuan profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi pedagogik. 4 ini wajib dimiliki dan akan terlihat saat pelaksanaan micro teaching. Lalu apa saja sih persiapan yang harus kita laksanakan saat mau melaksanakan micro teaching? Oke, mari kita bahas satu-satu. Pertama, jelas kita siapkan mental. Ada alasannya kenapa saya menempatkan mental itu di urutan pertama. Karena jelas ya, apabila kita belum pernah berhadapan dengan para murid, kita belum pernah menyampaikan materi di depan banyak orang, belum pernah merasakan menjadi seorang guru, perlu mental yang sangat kuat. Mental ini bisa merubah segalanya. Ingat, mental ini bukan hanya PD ya. Beda PD dengan mental yang kuat. Nah, mental ini teman-teman harus dimiliki terlebih dahulu. Jangan takut, percaya diri, dan juga mempersiapkan diri lebih baik kembali. Mentalnya harus kuat. Jangan gampang patah arang. Nah, pertama jelas ya tadi ya, harus mampu ya menyampaikan materi dengan baik di depan banyak orang. Itu perlu mental yang kuat. Nah, kedua itu baru materi. Untuk materi ya, ini jelas berhubungan langsung dengan kompetensi profesional. Seorang guru dikatakan profesional berarti guru tersebut paham betul apa yang dia ajarkan, paham betul mata pelajaran yang diampunya, paham betul seluk-beluk materi yang akan disampaikan. Itu profesional. Selain profesional penyantara di antara yang lain ya, contoh seperti disiplin ya, yaitu tepat waktu, taat aturan, dan seterusnya, dan juga dalam bekerja totalitas ya. Itu terlepas dari itu semua, minimal harus memiliki kemampuan paham betul terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, yang kedua tadi udah materi ya, jadi persiapkan materi dengan baik. Nah, selain itu, karena sudah ada materinya ya, jangan lupa ya, persiapkan rencana pembelajarannya. Yang ketiga yaitu RPP-nya dibuat. Nah, di dalam RPP ini nanti akan muncul 3 kompetensi yang lain, yaitu kompetensi pedagogiknya, kompetensi kepribadiannya, dan juga kompetensi sosialnya. Maksudnya apa? Nah, di dalam RPP ini tolong tulis ya materi beserta model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Model pembelajarannya selain disebutkan, juga diterapkan di dalam langkah-langkah pembelajarannya. Saya ambil contoh seperti ini. Saya ambil contoh adalah apabila kita mau menggunakan model jigsaw. Nah, di langkah-langkah pembelajarannya di kegiatan inti, oke, sebelum kegiatan inti jelas ada kegiatan pendahuluan,
seperti memberi salam, mengecek kehadiran para siswa, dan seterusnya. Lalu di dalam kegiatan inti, langkah-langkah pembelajarannya gunakanlah pendekatan model pembelajaran jigsaw apabila kita memang memilih jigsaw. Contoh, kegiatan pertama adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kedua, membagi kelompok menjadi 5. Ketiga, meminta ya ketua kelompok untuk bertemu guru untuk dijelaskan maksud pembelajaran seperti apa. Lalu setelah itu diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada para anggotanya. Setelah itu dibuatlah kelompok ahli, yaitu sesuai dengan apa yang dibahas. Setelah kelompok ahli terbentuk, mereka membahas. Setelah itu akan kembali lagi ke kelompok semula, dan nanti akan presentasi. Nah, di situ langkah-langkah model jigsaw itu pun harus terlihat ya nyata di dalam langkah-langkah pembelajaran di RPP itu. Gitu. Lalu jangan lupa model evaluasinya pun dicantumkan di situ. Ya, model evaluasinya juga dicantumkan. Jadi seperti ini. Evaluasi ya, penilaian ya, itu memang sedikit berbeda dengan scoring. Ya, di situ kalau umpamanya scoring memang hanya variabel saja, hanya angka yang muncul. Akan tetapi pada kurikulum 2013 ini kita bukan hanya scoring saja ya, tapi juga kita akan melihat sikap para siswa saat melaksanakan pembelajaran, lalu apa kreativitasnya, psikomotornya, semua akan dilihat. Oke. Nah, di situ juga tolong di dalam RPP itu perlihatkan ya. Perlihatkan apa? 2 kompetensi yang lain, sosial dan juga kepribadian. Di situ juga harus ada langkah-langkah ya. Langkah-langkah yang menunjukkan bahwa kita memiliki kompetensi sosial, yaitu langkah dalam kita menyampaikan materinya bagaimana agar siswa itu paham. Lalu kepribadian juga di situ harus dicantumkan juga kompetensi kepribadiannya. Dalam artian seperti apa? Di situ juga akan terlihat kebijakan seorang guru dalam memberikan nilai, dan juga langkah-langkah apabila ya seorang guru saat menggunakan suatu model tertentu, apa yang akan dia lakukan? Apakah guru tersebut hanya akan diam saja atau bagaimana? Nah, semuanya itu mohon munculkan di dalam RPP yang ada. Nah, setelah RPP dibuat, jangan lupa siapkan medianya. Media pembelajaran itu sangat diperlukan apabila kita ingin melaksanakan sebuah pembelajaran, entah itu micro teaching ataupun pembelajaran pada umumnya. Media ini silahkan pakai apa saja, baik itu media elektronik ataupun media yang lain, terserah. Yang penting itu membantu kita, seorang guru, bisa menyampaikan materi dengan baik kepada para siswa. Saya ambil contoh adalah tentang sekarang ini banyak yang menggunakan media elektronik, salah satunya adalah PowerPoint, yang sekarang lazimnya menggunakan PowerPoint. Nah, silahkan desain PowerPoint sebaik-baiknya. Ingat, ada aturan-aturan dalam kita membuat PowerPoint agar gampang dimengerti. Mengenai aturan bagaimana kita membuat PowerPoint yang baik, nanti stay tune di channel ini, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Atau mungkin menggunakan media yang lain, silahkan saja. Atau media gambar, atau menggunakan media video, silahkan. Sesuaikan, intinya sesuaikan dengan materi agar siswa dapat lebih mengerti mengenai materi yang akan kita ajarkan. Nah, setelah media disiapkan ya, yang kelima, bismillah dulu ya saat akan melaksanakan micro teaching. Ingat, dalam melaksanakan micro teaching itu anggap kita melaksanakan persis ya di ruang kelas seperti biasa ya. Yang di hadapan kita adalah para murid kita. Bikin suasana yang begitu menyenangkan agar para siswa bisa mengikuti dengan baik. Nah, itulah tips-tips dalam kita melaksanakan tahapan micro teaching ya. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada para sahabat semua.
Mungkin cukup. Terima kasih. Berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.